Ini untuk yang di rumah nih, masih di tema kita hari ini adalah jangan lihat luarnya aja. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah Ustazah Oki tentang benar gak sih penampilan itu merupakan cermin dari akhlak seseorang? Nah, tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Ini menarik juga karena Allah mengingatkan kepada anak Adam. Kalau ada ayat yang diawali dengan anak Adam, berarti ditujukan kepada seluruh manusia. Masya Allah. Kalau ya ayuhan nas, berarti mungkin agak sedikit. Apalagi ayyuhallazina amanu, mungkin orang beriman saja. Tapi ini menyangkut semuanya. Betul. Jadi kalau berbicara tentang pakaian terbaik adalah pakaian takwa. Engkau sudah ditutupi auratmu dengan pakaian, dan pakaian paling bagus adalah pakaian takwa. Mudah-mudahan kita bisa ingat itu. Masya Allah. Ini luar biasa. Makasih. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Ini dari surah Al-Quran di Al-A'raf ayat 26. Ayat 26. Masya Allah. Sekarang coba. Ustaz Oki mau Kenapa? tausiah. Betul. Saya mau ingetin lagi. Sudah penasaran. Betul Pak Ustadz. Makanya saya mau ingatkan lagi. Kita mau bertanya sama Ustazah Oki tentang benarkah penampilan itu merupakan cermin dari akhlak seseorang? Ustazah, silakan. Ayo kita berangkat. Tentang cara berpakaian. Apakah ketika kita berpakaian kita terlihat kepribadian kita dari situ? Tadi di surat Al-A'raf ayat 26 disebutkan beberapa fungsi pakaian adalah untuk menutupi aurat dan untuk perhiasan. Jadi boleh untuk perhiasan. Dan yang terpenting adalah pakaian takwa. You are what you wear. Sering gak dengar pepatah itu? Kamu adalah apa yang kamu pakai. Kepribadiannya seperti apa bisa kita lihat dari penampilan luarnya. Penampilan luar adalah implikasinya terlihat dari hati, kemudian dibuktikan dengan kelakuan, dengan penampilan. Kita lihat misalnya, ada seorang laki-laki, tadi ibu bilang, aku gak mau kayak Firza, soalnya kalau kayak Firza rambutnya panjang berarti itu laki-laki yang nakal. Emangnya Nabi Muhammad rambutnya gak panjang? Nabi Muhammad rambutnya panjang gak Bu? Panjang sampai menyentuh pundaknya. Kalau misalnya rambutnya panjang tapi rapi dan wangi, emangnya kenapa? Coba Ustazah, stop dulu. Kita cium dulu. Wangi. Wangi banget. Wangi. Coba sebentar. Ini apa nih? Enggak bercanda. Ya Allah. Tenang. Iya, jadi untuk sebagian orang mereka mengatakan laki-laki rambutnya tidak boleh panjang ya Bu. Memang gak boleh panjang kalau yang urakan. Kalau yang acak-acakan yang kecoanya banyak di rambut, ada kecoanya nggak tadi? Nggak ada ya. Tapi kalau misalnya rambutnya panjangnya yang rapi, yang bersih, yang wangi, kenapa enggak? Karena Rasulullah SAW juga seperti itu. Sama nih bagi orang-orang yang mengatakan, kemarin kita sempat bahas, soleh sih soleh tapi mulutnya pedes. Giliran ngeliat orang berjanggut, ih kok pakai janggut sih kayak kambing. Tuh ada yang begitu. Auzubillah min zalik. Ngapain pakai janggut sih? Janggut cuma beberapa helai aja dipelihara tuh mulutnya tuh, ada yang begitu. Ingat bahwa janggut itu sunnah. Itu sunnahnya Rasulullah SAW. Gak ada yang salah dengan orang yang pakai janggut, tapi janggutnya yang rapi.
Janggutnya yang bersih. Jangan janggutnya yang ngeri gitu orang lihatnya, jangan. Kemudian untuk sebagian orang, kamu nggak pakai janggut berarti kamu tidak beriman. Jangan juga seperti itu. Kan janggut sunnah. Sama seperti orang-orang yang hobi mengatakan, aku ini pakai baju ngatung nih, kakiku cingkrang nih, biasa pakai begitu. Ada orang-orang usil mulutnya, ih kok pakai baju celana cingkrang begitu ya. Jangan. Itu sunnah. Tapi juga jangan mengatakan, lihat dia pakai baju di bawah mata kaki. Itu kan gak boleh. Hei, lihat kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu itu mengatakan, wahai Rasul, kau bilang kalau di bawah mata kaki gak boleh. Aku nih harus selalu memegang. Kalau enggak, dia akan mengulur ke bawah mata kakiku. Kemudian apa kata Rasul? Rasul mengatakan, engkau tidak termasuk. Ini hanya untuk orang-orang sombong. Jadi isbal atau memanjangkan pakaian berlaku untuk laki-laki yang sombong. Jadi hati-hati dengan mulut. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita berpakaian mencerminkan akhlak kita? Iya nggak Bu? Iya, kalau kita orang yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita paham betul akan bunyinya hadis, bersih adalah sebagian dari iman. Makanya kalau pakai baju yang rapi, yang santun, yang bersih dan menutup aurat seperti yang diperintahkan oleh seperti surat Al-A'raf 26. Bagus sih bagus, rapi sih rapi, tapi auratnya kemana-mana. Aduh, bukan pakaian takwa namanya. Hanya mendapatkan pujian dari manusia tapi tidak ada artinya di mata Allah. Cantik dan ganteng dipuja-puji sama makhluknya Allah, para manusia, tapi sama Allah enggak tuh. Namanya kita mau jadi orang kayak gitu. Nih, lihat, pernah ada satu ketika seseorang yang rambutnya acak-acakan. Rasul bilang gini, kamu tuh rambutnya acak-acakan, kamu mampu gak sih sebenarnya? Mampu. Kalau gitu pulang, sisir rambutmu dengan rapi. Kita ini diharuskan untuk berpenampilan rapi. Orang pertama kali ketemu kita yang kita nggak kenal, Bu, dia nggak tahu kita itu bicaranya seperti apa, akhlak kita seperti apa. Pertama kali yang dilihat apa? Penampilan. Maka kita adalah agen-agennya Allah dan Rasul untuk memberikan yang terbaik. Penampilan baik termasuk dakwah loh. Betul. Dakwah tuh nggak cuma dengan kata-kata loh. Ustadz penampilannya rapi gitu, pakai kopiah gitu kan. Itu termasuk dengan dakwah. Dakwah sayangnya Sayangnya apa? belum mandi. Enak aja. Ya, Ustaz, seperti apa Saya tidak? tidak akan mau isa Maaf, salat maaf. subuh kalau tidak mandi. Oh iya benar. Jadi kita mesti ngobrol-ngobrol dulu. bersih ya, kita Betul. bersih dan Iya. rapi. Mas Firza walaupun gondrong-gondrong bersih dan Nah, rapi. tadi kan si ibu bilang, aku nggak mau kalau punya mantu gondrong. Kalau gondrong itu pasti biasanya kesannya bandel. Coba kita tanyain sama Firzanya. Coba. Ja, Kenapa sih gondrong? Kalau Tanyain, misalnya ini, Kenapa sih gondrong? kenapa gondrong? Itu dulu Ustadz mau nanya, kenapa nggak tanya langsung? Kan Iya, yang iya, iya. bertanya Pak. Iya iya benar. Kenapa gondrong? Nggak punya duit buat beli cukur rambut ya? Awalnya gitu. Awalnya gitu, Boh. Ya, tapi lebih selera mungkin ya. Selera, ya. Selera. Stylish. Terus, ya, terus juga cari tahu kalau gondrong itu sebenarnya kenapa-napa atau tidak kenapa. Oh, gitu. Tadi sama seperti yang Ustazah bilang juga. Tapi gini Nabi kan? Muhammad kan gondrong. Masya Allah. Tapi kan kalau misalnya tadi kita dengar tanggapan dari ibu-ibu, ada jemaah perwakilan itu bilang, aku nggak suka kalau ngeliat menantuku calonku gondrong. Kesannya kalau gondrong itu nakal. Pernah nggak ada yang ngomong begitu sama calon-calon mertua? Pernah. Pernah? Pernah. Pengalaman? Gimana cerita dong? Bukan calon mertua sih. Oh bukan ya? Tapi lebih ke teman-teman. Oh, lebih ke teman-teman. teman. Mereka bilang kenapa gondrong sih gitu ya. Tapi ya prinsipnya adalah gondrong itu kan panjang. Ya mudah-mudahan dengan filosofi panjang itu Firza mendapatkan jodoh yang sangat panjang nantinya. Oh. Disambung-sambung. Disambung-sambung. Sebentar. Ustadz kenapa nggak ada belakang? Ustadz. Hah? Ustadz kenapa nggak ada belakang? Saya cuma menghitung itu panjang-panjang. Tunggu dulu. Pernah nggak ada kejadian Firza dari belakang dicolek dikirain Cewek. cewek? Oh pernah. Pernah? Pernah juga lagi naik motor waktu itu. Coba tes di sini. Coba ceritanya lagi naik motor. Naik motor. Terus ada pemuda di sini. Ada pemuda di sebelah Pemuda. sini. Pemudanya saya berarti. Iya. Coba, situ naik Iya. motor. Enggak, kamu di sini. Oh, kamu di Iya. sini. Ngeng. Ngeng. Hah? Manggil siapa nih? Enggak, malah kayak gini dulu dong. Oh, ngerem. Baru ngeliat ke belakang gitu. Oh, oke. Ya, ngeliat belakang. Cewek, lu teriak dong. Cewek. Suara cowok tiba-tiba. Siapa yang manggil gue ya? Nah itu bahaya juga. Itu yang tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Maksudnya gini, kalau gondrong yang kemudian meniru perbuatan perilaku perempuan nih banyak kan. Ih, Laki-laki nauzubillah. sih, tapi rambutnya gondrong kemudian perbuatannya perempuan itu yang haram, yang nggak boleh. Tapi Jangan kalau menyerupai. betul, tapi kalau panjang niatnya adalah mengikuti Rasul dan perilakunya Betul. emang laki-laki,
Ya, Tapi kalau insya kita, Allah nggak saya sih ngeliat ini apa-apa. laki banget ya. Mana ada perempuan kumisnya segini sama jenggotnya segini. Gak mungkin ya Biar kan? saya tuh laki-laki banget. Laki-laki banget. Nih buat jamaah yang di rumah, kembali lagi saya ingatkan setelah ini kita akan mendengarkan kembali tausiah dari Ustadz Maulana tentang bagaimana cara yang baik ketika menilai seseorang. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jangan cuma pintar menilai, karena penilaian terbaik adalah di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu dilihat dari terakhirnya, bukan dari awalnya. Jadi kita mesti ngobrol-ngobrol dulu. bersih ya, kita Betul. mesti bersih dan Iya. rapi. Mas Yurza walaupun gondrong-gondrong bersih dan Nah, rapi. tadi kan si ibu bilang, aku nggak mau kalau punya mantu gondrong. Kalau gondrong itu pasti biasanya kesannya bandel. Coba kita tanyain sama Firzanya. Coba. Ja, Kenapa kalau sih gondrong? kalau Tanyain, misalnya ini, kenapa sih gondrong? kenapa gondrong? Itu dulu Ustadz mau nanya, kenapa nggak tanya langsung? Kan yang bertanya padi. Iya benar. Kenapa gondrong? Nggak punya duit buat beli cukur rambut ya? Awalnya gitu. Awalnya gitu, Boh. Ya, tapi lebih selera mungkin ya. Selera, ya. Selera. Stylish. Terus ya, terus juga cari tahu lah. Cari tahu kalau gondrong itu sebenarnya kenapa-napa atau tidak kenapa. Oh, gitu. Tadi sama seperti yang Ustazah bilang juga. Tapi gini Nabi kan? Muhammad kan gondrong. Masya Allah. Tapi kan kalau misalnya tadi kita dengar tanggapan dari ibu-ibu, ada jemaah perwakilan itu bilang, aku nggak suka kalau ngeliat menantuku calonku gondrong. Kesannya kalau gondrong itu nakal. Pernah nggak ada yang ngomong begitu sama calon-calon mertua? Pernah. Pernah? Pernah. Pengalaman? Gimana cerita dong? Bukan calon mertua sih. Oh bukan ya? Tapi lebih ke teman-teman. Oh, lebih ke teman-teman. teman. Mereka bilang kenapa gondrong sih gitu ya. Tapi ya prinsipnya adalah gondrong itu kan panjang. Ya mudah-mudahan dengan filosofi panjang itu Firza mendapatkan jodoh yang sangat panjang nantinya. Oh. Disambung-sambung. Bisa aja sambung-sambung. Sebentar. Ustadz kenapa nggak ada belakang? Ustadz. Hah? Ustadz kenapa nggak ada Saya belakang? cuma menghitung itu panjang-panjang. Tunggu dulu. Pernah nggak ada kejadian Firza dari belakang dicolek dikirain Cewek. cewek? Oh pernah. Pernah? Pernah juga lagi naik motor waktu itu. Coba tes di sini. Coba ceritanya lagi naik motor. Naik motor. Terus ada pemuda di sini. Ada pemuda di sebelah Pemuda. sini. Pemudanya saya berarti. Iya. Coba situ naik Iya. motor. Enggak, kamu di sini. Oh, kamu di Iya. sini. Ngeng. Ngeng. Hah? Panggil siapa nih? Enggak, Ini untuk yang di rumah nih, masih di tema kita hari ini adalah jangan lihat luarnya aja. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah Ustazah Oki tentang benar gak sih penampilan itu merupakan cermin dari akhlak seseorang? Nah, tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Ini menarik juga karena Allah mengingatkan kepada anak Adam. Kalau ada ayat yang diawali dengan ayat anak Adam, berarti ditujukan kepada seluruh manusia. Masya Allah. Kalau ayat ya ayuhan nas, berarti mungkin agak sedikit. Apalagi ayyuhallazina amanu, mungkin orang beriman saja. Tapi ini menyangkut semuanya. Betul. Jadi kalau berbicara tentang pakaian, pakaian terbaik adalah pakaian takwa. Engkau sudah ditutupi auratmu.
dengan pakaian, dan pakaian paling bagus adalah pakaian takwa. Mudah-mudahan kita bisa ingat itu. Masya Allah. Ini luar biasa. Makasih. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Ini dari surah Al-Quran di Al-A'raf ayat 26. Ayat 26. Masya Allah. Sekarang coba. Ustaz Oki, kenapa? tausiah. Betul. Saya mau ingetin lagi. Sudah penasaran. Betul Pak Ustadz. Makanya saya mau ingatkan lagi. Kita mau bertanya sama Ustazah Oki tentang benarkah penampilan itu merupakan cermin dari akhlak seseorang? Ustazah, silakan. Ayo kita berangkat. Tentang cara berpakaian. Apakah ketika kita berpakaian kita terlihat kepribadian kita dari situ? Tadi di surat Al-A'raf ayat 26 disebutkan beberapa fungsi pakaian adalah untuk menutupi aurat dan untuk perhiasan. Jadi boleh untuk perhiasan. Dan yang terpenting adalah pakaian takwa. You are what you wear. Sering gak dengar pepatah itu? Kamu adalah apa yang kamu pakai. Kepribadiannya seperti apa bisa kita lihat dari penampilan luarnya. Penampilan luar adalah implikasinya terlihat dari hati kemudian dibuktikan dengan kelakuan, dengan penampilan. Kita lihat misalnya, ada seorang laki-laki, tadi ibu bilang, aku gak mau kayak Firza, soalnya kalau kayak Firza, mengatakan wahai Rasul, kau bilang kalau di bawah mata kaki gak boleh, aku nih harus selalu memegang, kalau enggak dia akan mengulur ke bawah mata kakiku. Kemudian apa kata Rasul? Rasul mengatakan engkau tidak termasuk, ini hanya untuk orang-orang sombong. Jadi isbal atau memanjangkan pakaian berlaku untuk laki-laki yang sombong. Jadi hati-hati dengan mulut. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita berpakaian mencerminkan akhlak kita? Iya nggak Bu? Iya. Kalau kita orang yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita paham betul akan bunyinya hadis bersih adalah sebagian dari iman. Makanya kalau pakai baju yang rapi, yang santun, yang bersih dan menutup aurat seperti yang diperintahkan oleh surat Al-A'raf 26. Bagus sih bagus, rapi sih rapi, tapi auratnya kemana-mana. Aduh, bukan pakaian takwa namanya. Hanya mendapatkan pujian dari manusia tapi tidak ada artinya di mata Allah. Cantik dan ganteng dipuja-puji sama makhluknya Allah, para manusia, tapi sama Allah enggak tuh. Namanya kita mau jadi orang kayak gitu. Nih, lihat, pernah ada satu ketika seseorang yang rambutnya acak-acakan. Rasul bilang gini, kamu tuh rambutnya acak-acakan, kamu mampu gak sih sebenarnya? Mampu. Kalau gitu pulang, sisir rambutmu dengan rapi. Kita ini diharuskan untuk berpenampilan rapi. Orang pertama kali ketemu kita yang kita gak kenal Bu, dia gak tahu kita itu bicaranya seperti apa, akhlak kita seperti apa. Pertama kali yang dilihat apa? Penampilan. Maka kita adalah agen-agennya Allah dan Rasul untuk memberikan yang terbaik. Penampilan baik termasuk dakwah loh. Betul. Dakwah tuh gak cuma dengan kata-kata loh. Ustadz penampilannya rapi gitu. Pakai kopiah gitu kan. Itu termasuk dengan dakwah. Dakwah sayangnya Sayangnya apa? belum mandi. Enak aja. Ustaz, siapa Saya dia? tidak akan mau isa salat subuh kalau tidak mandi. Oh iya benar. Rambutnya panjang berarti itu laki-laki yang nakal. Emangnya Nabi Muhammad rambutnya nggak panjang? Nabi Muhammad rambutnya panjang nggak Bu? Panjang sampai menyentuh pundaknya. Kalau misalnya rambutnya panjang tapi rapi dan wangi, emangnya kenapa? Coba Ustazah, stop dulu. Kita cium dulu. Wangi. Wangi banget. Wangi. Cuma sebentar. Ini apa nih? Betul. Enggak bercanda. Ya Allah. Tenang. Iya, jadi untuk sebagian orang mereka mengatakan laki-laki rambutnya tidak boleh panjang ya Bu. Memang nggak boleh panjang kalau yang urakan. Kalau yang acak-acakan yang kecoanya banyak di rambut, ada kecoanya nggak tadi? Nggak ada ya. Tapi kalau misalnya rambutnya panjangnya yang rapi, yang bersih, yang wangi, kenapa enggak? Karena Rasulullah SAW juga seperti itu. Sama nih bagi orang-orang yang mengatakan, kemarin kita sempat bahas, soleh sih soleh tapi mulutnya pedes. Giliran ngeliat orang berjanggut, ih kok pakai janggut sih kayak kambing tuh, ada yang begitu. Auzubillah min zalik. Ngapain pakai janggut sih? Janggut cuma beberapa helai aja dipelihara tuh mulutnya tuh, ada yang begitu. Ingat bahwa janggut itu sunnah. Itu sunnahnya Rasulullah SAW. Gak ada yang salah dengan orang yang pakai janggut, tapi janggutnya yang rapi, janggutnya yang bersih. Jangan janggutnya yang ngeri gitu orang lihatnya, jangan. Kemudian untuk sebagian orang, kamu gak pakai janggut berarti kamu tidak beriman. Jangan juga seperti itu. Kan janggut sunnah. Sama seperti orang-orang yang hobi mengatakan, aku ini pakai baju ngatung nih, kakiku cingkrang nih, biasa pakai begitu. Ada orang-orang usil mulutnya, ih kok pakai baju celana cingkrang begitu ya. Jangan.
itu sunnah. Tapi juga jangan mengatakan, lihat dia pakai baju di bawah mata kaki, itu kan nggak boleh. Hei, lihat kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu itu